لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Surat Fatir ayat 1 tafsir Baidawi. Ayat ini menurut tafsir Baidawi menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dari yang sebelumnya tidak ada, dari sebelumnya yang tidak ada. Allah pula yang telah menjadikan para malaikat. Allah pula yang telah menjadikan para malaikat. Allah pula yang telah menjadikan para malaikat sebagai perantara antara Allah dengan para nabinya. Antara Allah dengan hamba-hambanya yang solih. Antara Allah dengan hamba-hambanya yang solih. Untuk menyampaikan risalah. Untuk menyampaikan risalah. Melalui wahyu. Atau menyampaikan ilham. Atau pula menyampaikan pesan dari Allah kepada hamba-hambanya yang soleh itu, atau pula menyampaikan pesan dari Allah kepada hamba-hamba yang soleh itu melalui mimpi yang benar. Birru'ya as-shadiqah. Kalau takbirnya tafsir Baidawi itu ar-ru'yah as-shadiqah. Kalau tafsir Munir ar-ru'yah as-sholihah. Ya, mimpi sing bener. Titik. Atau pula malaikat diciptakan oleh Allah itu. Atau pula malaikat diciptakan oleh Allah itu untuk menyampaikan
rahasia-rahasia, untuk menyampaikan rahasia-rahasia ciptaan Allah yang sudah kejadian, menyampaikan rahasia-rahasia ciptaan Allah kepada makhluknya. Titik. Para malaikat itu memiliki sayap-sayap yang jumlahnya berbeda-beda. Para malaikat itu memiliki sayap yang jumlahnya berbeda-beda. Antara satu dan lainnya sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi dalam perspektif ini, malaikat yang paling banyak sayapnya berarti paling banyak mendapatkan tugas. Kalau kemarin tafsir Ibnu Katsir, malaikat Jibril itu pernah dilihat oleh Nabi Muhammad, sayapnya jumlahnya sampai ratusan itu. Wakilah sampai 600 ya. Jadi yatafawwatuna bitafawwutil darajah, bitafawwuti minal maratib. Jadi tingkatan-tingkatan malaikat gitu ya. Kedudukan malaikat itu berbeda. Indikator perbedaan kedudukan malaikat itu dengan keberadaan sayapnya. Nah, ini kan pokok kalimat. Terus kemudian dengan sayap-sayap itu yanziluna biha wa ya'rujuna biha aw yasri'una biha. Dengan sayap-sayap itu malaikat akan turun dari langit. Malaikat akan turun dari langit dan akan naik ke langit kembali. Atau dengan keberadaan sayap itu, mereka akan sangat cepat untuk menyampaikan apa saja yang menjadi perintah Allah. Jadi kalau dianalisa, ya adanya sayap itu sebagai sarana transportasi, fasilitas dari Allah kepada malaikat untuk memudahkan melaksanakan tugas. Jadi malaikat itu apakah bersayap? Ya. Berapa jumlah sayap malaikat? Minimal 2, maksimal tidak terhitung. Perbedaan jumlah sayap itu menunjukkan kedudukan yang berbeda-beda. Semakin banyak sayapnya, semakin menunjukkan tingginya kedudukan malaikat tersebut. Dan pemimpin malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana yang kemarin urut-urutannya yang kita ulas dalam tafsir Munir. Jadi makanya mbak-mbak kangkang, kalau kita malam Jumat kemarin kudu iso kabeh, harus bisa semua ngruusi tahlil. Nek bahasa Jawa ini ngruusi itu hadoroh. Nek hadoroh atau kalau menyampaikan hadoroh, iku nyebut pula para malaikat, malaikatil muqarrabin, malaikat-malaikat yang memiliki kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah, ya, sebagaimana yang diulas waktu peringatan tahlilan, ya, almarhum Profesor Dr. T.B. Hasanuddin, mantan Ketua Komisi Fatwa dari Banten, guru besar di UIN Sunan UIN Sarjito Jakarta, itu diulas begini.
bahwa hadoroh yang kita baca, yang hadoroh yang kita sebut, sebelum kita menyampaikan kalimah-kalimah thayyibah, maka yang kita sebut itu akan bisa hadir sesuai dengan yang kita sebut. Lho ngono lho kan. Makanya ini dosa tenanan tahlilan. Nah kalau malaikat kita sebut ya secepat kilat, kalau Allah mengizinkan medun nang toparep medun. Setelah medun dipanggil ya kembali lagi. Nah persis sebagaimana yang diulas oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab awal tentang bagaimana malaikat itu setiap hari keliling dunia ini untuk mencari taman surga. Setiap ada taman surga, malaikat langsung turun ke bawah. Ya. Jadi sahabat bertanya, Nabi, loh bukankah taman surga itu nanti di akhirat? Ini kan masih di dunia. Nabi menjawab, taman surga di dunia itu adalah setiap tempat yang digunakan untuk menyebut nama Allah, digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Maka malaikat itu turun. Makanya kangkang mbak-mbak yang panggonan majelis nggo ngaji iku bener-bener dijaga sing apik, dijaga yang bagus dari segi kebersihan, dari segi kerapihan. Ada nyambung lagi dengan kitab Madzhabul Arba'ah tentang tata cara memperlakukan orang yang akan kedatangan mati, bahwa malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa, malaikat maut ya kalau dalam bahasanya Tafsir Munir, itu senang, nyaman melaksanakan tugas kalau tempat yang ada itu bersih, wangi, jauh dari alat-alat alatul lahwi, atau jauh dari surah-surah atau gambar-gambar. Maaf, takbir yang kami baca dalam kitab Madzhabul Arba'ah seperti itu. Jadi tolong nanti kalau maaf ya, mbak-mbak kangkang orang tuanya mau nggak ada, kamar-kamar itu nek ana fotone ya, kalau bisa ya dipinggirkan dulu. Nah, foto-foto. Kalau enggak ya dibalik, Mbak Dwi, dibalik. Misalkan kan jadi netral kan. Mbak Zelda, Mbak Ida nih, ngerti. Jadi kamarnya kudu steril dari gambar dan alat-alat musik, termasuk bau-bau yang menyengat atau bau-bau yang tidak enak. Yang bersih, yang wangi, yang rapih, yang steril lah begitu. Itu malaikat nyaman. Mungkin pernah kami sampaikan materi ini di sini ya, tentang bagaimana perawatan muhtador yang itu akan ada malaikat. Jadi ciri khas rumah santri berarti ciri khas rumahnya santri itu mesti bersih. Maka nek rumah santri kok mlekutuk atau nek cara Jawa Tengah, jangan rumah santri kok kumuh, bau, maaf ya, kita tidak pernah membahas jelek atau bagus, tapi membahasnya adalah bersih, rapi. Kon nungguin loh, mungkin bawahnya nggak harus keramik, mungkin bawahnya masih tanah liat, tapi nek khasnya santri resik Kang, putih Kang. Makanya mulai nek pondok iki wis dimulai diresik-resik. Pakaian sing nglumruk-nglumruk ngono kae to. Ngono kan sumber masalah to kan. Mbak-mbak kae to, Mbak. Abi kan nggak pernah meriksa kamar mbak-mbak to. Tapi feeling Abi ya sono kuwi radoh ngono kuwi. Atau kamar mandi kae to. Banyu-banyu mampet ngono kae to. Bau-bau yang nggak enak segera dibersihkan. Karena apa? Khasnya santri itu ya senang kebersihan, senang kerapian. Bukan urusan ini tuntutan sosial bahwa kita harus menyamankan orang lain, tapi kita meyakini rumah-rumah santri itu dinggoni malaikat. Nah, dinggo ngaji, malaikat melu datang. Dinggo dikiran, malaikat ikut datang. Dinggo solawatan, malaikat ikut datang. Ala omahe nggo ngaji nggo solawatan, selokane mampet. Atau semleng kerah, barang-barang nggak teratur, wopo ngono kuwi. Nah, ya makanya mentalnya Abi nggak pernah berstatus apapun kecuali ya podo-podo santri, santri kerapiak, santri Kediri, santri Pati, ada dan bareng-bareng nang kene, bareng-bareng di sini
ngurip-ngurip tempat ini untuk nggo dzikir atau nggo mutolaah ilmu. Muga-muga malaikat yang datang ke sini ya nyaman, seneng ngono kuwi. Kok dieling-eling. Jadi khasnya santri, omahe kudu resik, omahe kudu rapi. Sekali lagi mohon maaf, tidak membahas bagus atau tidak bagus. Ya, karena itu tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Titik.